tahun ini khususnya untuk kelas 1 sudah mengikrarkan putra-putrinya untuk belajar bergabung di sekolah kami. Kami merasa bersyukur, bagaimanapun ini sebuah kepercayaan yang di satu sisi tetap kami bersyukur, di satu sisi ini menjadi amanah yang harus bisa kami emban. Oleh karena itu, yang terpenting dari hal ini, bagaimana kemudian ke depan kita bisa membangun sinergi, membangun relasi positif dalam bersama-sama mendidik putra-putri kita. Meskipun tentu saja dalam ikrar itu tidak lepas dari norma-norma yang disepakati. Taruhlah kalau dalam qawaidul fiqhiyah disebutkan itu ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ridho menitipkan putra-putrinya kepada kami, maka juga harus ridho atas peraturan yang kami buat. Meskipun peraturan yang kami buat juga tentu saja tidak sakarpe. Jadi tidak ada norma-norma tertentu yang memang kita sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Artinya semua berlatar belakang pada tujuan tarbiyah, bagaimana mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang menjadi harapan kita semua. Oleh karena itu, yang terpenting kemudian adalah bagaimana kerjasama itu dibangun, bahwa pendidikan terbaik anak-anak kita itu adalah di rumah sebenarnya. Katakanlah ibu-ibu itu madrasah bagi anak-anak kita. Adapun sekolah ini menjadi pendamping yang akan ikut memberikan balancing, memberikan peran di luar rumah. Artinya apa? Bahwa ketika anak-anak itu disekolahkan di tempat kami, tidak serta-merta orang tua luwek, tapi juga harusnya merasa terbantu sehingga juga di rumah pun melakukan hal yang sama. Nah, ketika itu terbangun, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita bersama akan terwujud. Oleh karena itu, hal yang penting dalam kita membimbing putra-putri untuk meraih masa depannya adalah bagaimana kita bisa saling memahami dan mengerti terkait dengan cara tata kelola mendidik anak-anak kita. Mana yang porsinya sekolah dan mana yang harus menjadi harapan orang tua. Ini penting. Meskipun kita juga tetap memberikan ruang untuk kemudian memberikan ruang ketika ada persoalan yang sulit diatasi di rumah, sekolah bisa dijadikan sebagai partner untuk sebagai problem solving, atasi masalah. Begitu juga sebaliknya. Karena kadang kita tidak tahu problem anak-anak di sekolah, kok tiba-tiba begini, ada apa ya di rumah kok bisa begini. Bisanya selesai masalah kalau kita kemudian ada relasi positif, memberikan masukan sebenarnya terhadap kondisi anak, sehingga itu akan membantu menyelesaikan masalah, sehingga kita akan dimudahkan menghadapi masalah-masalah berikutnya. Sebab kalau kita menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya itu berakibat buruk di masa depan anak-anak, yang rugi kita. Sekolah juga rugi karena merasa tidak berhasil membimbing, orang tua apalagi. Oleh karena itu kesadaran ini diperlukan. Dan untuk anak-anak seusia kelas 1, kelas 2 ini apa sih sebenarnya pendidikan terbaik? Yang pertama adalah keteladanan. Ini nomor 1 penting. Anak-anak nggak bisa dikasih ceramah yang daki-daki pakai dalil nggak mudah, atau dengan
tindakan-tindakan kekerasan dan manut juga nggak mempan. Jadi kuncinya keteladanan ini yang harus kita bangun. Kalau selama ini kita belum bisa memberikan keteladanan yang baik, dan tidak bisa memberikan jalan. Hello, dengan sendirinya kita pun juga belajar dari kebaikan-kebaikan yang kita tujukan kepada anak-anak. Dan ini otomatis hanya bisa salah satu yang bisa mengantarkan kita pada keberhasilan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk ikut membantu membimbing putra putri itu semua menjadi generasi terbaik dan generasi kita semua. Perlu kita ketahui bahwa di zaman saat ini kita tidak bisa mendidik dengan cara-cara waktu kita dulu dididik oleh ibu kita, karena zamannya sudah berubah. Taksiru auladakum bi'adadikum fa'innahum makhluquna bi zamanin wa zamanikum. Itu yang disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, bahwa kita tidak bisa mendidik putra putri kita dengan pola pendidikan seperti yang kita dapatkan dulu kita jadi orang tua, karena kondisi zaman sudah berubah. Anak-anak sekarang bisa mencari idolanya sendiri di dunia maya. Anak-anak bisa menjadi temannya sendiri dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa menjadi teman terbaik, ini tanda gesa. Kita tunggu kehancuran. Maka dari itu penting orang tua sampai kapanpun harus menjadi teman terbaik anak-anak. Teman tempat kita, tempat berkeluh kesah, tempat bermain apapun, kita harus jadi bagian dari mereka sesuai dengan perkembangan usianya. Oleh karena itu sekali lagi monggo saling-saling kita bimbing anak-anak kita, putra putri kita, agar nanti benar-benar menjadi harapan kita semua, anak yang soleh-soleh dan menjadi tabungan yang berharga kelak setelah kita meninggal dunia. Ini yang terpenting. Oleh karena itu nanti saya minta bantuan dari Bapak Eri sebagai yang akan memberikan materi tentang parenting. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang lebih luas terkait dengan bagaimana solusi, strategi dan cara-cara memberikan bimbingan pendidikan kepada putra putri kita. Demikian dari saya